Superstar review di sini. Nah, kali ini seperti biasa kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1072 setelah libur super lama yang hampir 3 minggu nih. Gila banget nih, bosen bingung cari bacaan. Pastikan juga kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena ya One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, tapi sebelum itu saya mau berterima kasih juga nih buat kalian para user-user Buah Iblis spesial, terutama buat user setia seperti Hari Daniel, Yasman Yang, Fendi Deca, Faris Hibran, Yoga Daniel, Becas Online, serta yang udah setahun lebih nih, Syarif Alfat, dan Faza juga. Serta buat yang mau lebih OP menjadi pengguna haki seperti Mas Didik Setio, dan yang ini mah auto lah ya, Sang Kusu. Atau mau yang lebih gila lagi sebagai pendatang Fajar alias Will of D, seperti Mas MK The Jack, dan juga 6 channel yang sudah 7 bulan yang wah mantap banget nih. Terima kasih support secara langsung dari kalian ya. Buat kalian juga yang ingin namanya di highlight seperti ini, plus mendapatkan badges berry di sebelah nama kalian dan emoji-emoji yang lucu, kalian bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah oke lah, kita akan langsung saja masuk ke bahasan review. Mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1072 ini adalah The Weight of the Memories. Dimana arti dari judul pun menurut saya sangat berat sekali, yang nanti kita akan bahas kalian lah ya dengan isi dari review ini, karena weight yang dimaksud bukanlah berat secara literal saja. Dimana hal lain juga yang menurut saya sangat menarik adalah cover story yang udah bangun di chapter ini. Di sini dideskripsikan kalau mereka sedang memproduksi senjata pembunuh massal yang juga menjadi keahlian dari masing-masingnya. Sepertinya ini sudah berjalan beberapa tahun ya dari cover sebelumnya yang kita lihat. Karena di sini Queen sudah mulai membengkak dan sepertinya juga dia sedang membuat senjata Excite yang menjadi ciri khasnya. Ya kemungkinan sih itu senjata Oni dan Mumi yang kita lihat di Wano Kuni lalu. Dan untuk Judge pun di situ dia membuat tombaknya yang kita pun masih belum tahu sih apa yang spesial dari tombak tersebut, yang secara lebih spesifik aja selain bentuknya yang menurut saya cukup unik. Dan Caesar yang terlihat sudah memakan Gasugasu Nomi karena muncul gas ala Awakening di tubuhnya tersebut. Dia memegang buah iblis buatan karena terlihat ya dari polanya itu pola bulat ala buah iblis buatan dan bukan melingkar seperti buah iblis yang asli. Yang apakah mungkin ide tentang buah iblis buatan itu awalnya dari Caesar Clone? Makanya spesialisasinya yang kita lihat adalah dia untuk membuat hal-hal semacam buah iblis buatan, yaitu smile-nya. Tapi sejujurnya satu yang luar biasa dari Oda adalah dia membuat karakter itu secara totalitas banget ya. Walaupun di sini kita melihat mereka di usia mudanya, tapi terlihat dari pengkarakterannya, dari suasana dan wajah tengil lain-lainnya sangat cocok dengan apa yang kita lihat di masa sekarang yang Oda emang selalu mantep masalah buat karakter gini. Tadi mana chapter pun dimulai dengan sebuah narasi dari Dr. Vegapunk yang menurut saya sangat tiba-tiba banget nih. Di situ dikatakan, bahkan jika dunia tidak mengakui dia, tapi dia terlahir ke dunia ini dan tanpa keraguan dia adalah seorang manusia. Ini adalah sebuah keberhasilan. Saya yakin ini adalah salah satu langkah besar menuju kedamaian. Ketua organisasi kedamaian, Mads Vegapunk, yang wow, mungkin banyak yang udah ngeh dari kata-kata ini, tapi let's go lah, kata-kata ini akan menemani kita sampai akhir review video ini. Anjay, udah kayak kata-kata Goldie Roger di Skypiea banget nih. Terlihat di sini Bone yang berubah menjadi anak-anak dan dia pura-pura terluka. Di sini Vegapunk pun panik dan memanggil medis di lab tersebut, yang tadi sini harusnya terlihat ya jika Vegapunk memang benar-benar orang yang baik. Yang ternyata itu hanyalah akal-akalan dari Bone saja. Dan dia pun berubah kembali ke masa depan yang terdistorsi dan dia terlihat lebih besar yang sepertinya jauh lebih kuat juga. Masalah distorted future ini menarik nih untuk kita bahas di bagian analisis nanti. Di sini akhirnya Bone berhasil mengenai Vegapunk dan mengubahnya menjadi anak kecil. Ya benar, dia mengeluarkan semacam perhiasan dari dalam tubuhnya yang ternyata perhiasan itu adalah semacam umur atau usia yang dimiliki oleh Vegapunk yang dikeluarkan oleh Bone. Yang menarik sih entah gimana ya cara nanti Vegapunk kembali ke usia normalnya. Apakah perhiasan yang keluar itu akhirnya dimasukkan kembali, entah bagaimana caranya, atau harus secara manual diubah kembali oleh Bone. Karena di sini pun Bone bilang kemampuannya tidak permanen ke makhluk hidup. Di sini dia masih terus bertanya terkait alasan Vegapunk membunuh ayahnya. Yang Vegapunk di sini ternyata sudah berjanji kepada Kuma mau bagaimanapun dia tidak akan beritahukan alasannya kenapa. Karena jika Bone tahu itu hanya akan buatnya semakin sakit hati. Dia udah berjanji
ke orang yang bersangkutan. Jadi ya mau nggak mau Vegapunk seharusnya nggak akan nge-spill masalah itu. Karena di sini dia juga melanjutkan, Kuma adalah seorang yang terhormat dan teman yang dapat dipercaya. Karena respekku mendalam terhadapnya, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa. Dimana di percakapan ini kita melihat Kuma yang sedang memanjat Red Line, persislah seperti dulu ketika Luffy memanjat Drum Kingdom yang apakah ini semacam foreshadow juga. Tapi dia ditembak oleh angkatan laut di bawahnya dan mereka berhasil menjatuhkan Kuma. Yang dari sini sepertinya terkonfirmasi ya perkataan sebelumnya ketika Kuma yang bisa teleport, tapi lagi-lagi dia ini terbang hanya sedikit di atas permukaan laut dan jika dihalangi oleh Red Line maka dia tidak bisa pindah begitu saja. Yang makanya di sini dia naik secara manual untuk memanjat Red Line. Yang sepertinya respon inilah yang akhirnya membuat suara di salah satu lab di Egghead sana, Kuma yang aktif membuat sisa-sisa Nikyu di lab Egghead ini pun bergerak. Yang akhirnya Bonnie pun bergerak ke arah suara tersebut dan membuka paksa lab itu yang kalau dilihat kemampuannya mirip dengan Shinobu ya. Dia bisa menuakan benda mati dan membuatnya hancur sampai seperti itu. Dan benar saja, Nikyu-Nikyu besar yang ada di dalam labnya sama seperti dulu ketika di hadapan Zoro saat Nikyu-nya berisi luka dari Luffy di Thrillbark dengan outputnya adalah momen terindah dan termerinding sejagat raya One Piece. Di sini kalian jangan fokus untuk warna dari Nikyu-Nikyu-nya ya, karena untuk warna ini hanyalah fan art saja. Kita tidak tahu warna aslinya seperti apa, tapi untuk warna pink yang ada di Thrillbark itu sudah terkonfirmasi ya di manganya juga. Di sini kita mendapatkan sedikit flashback antara Kuma dan Vegapunk. Di situ Kuma berkata bahwa ada seorang saintis dari West Blue Sana yang berkata jika manusia mati, masa tubuhnya akan berkurang sebesar 21 gram. Dan masa tersebut adalah masa dari jiwanya atau soul dari orang tersebut. Yang sejujurnya ini hal yang sangat menarik sekali sih, karena selain peruan pisan, hal ini pula pernah dikatakan di dunia nyata dan hipotesanya oleh McDougall yang berkata persis seperti kata-kata Kuma di sini, bahwa 21,3 gram akan hilang dari tubuh manusia di kematiannya. Yang saya lebih penasaran dengan saintis dari West Blue yang dikatakan oleh Kuma, apa mungkin dia adalah Dr. Hawkback yang memang mengerti tentang hal-hal semacam ini? Kalau dikatakan Hawkback juga dia berasal dari West Blue kan? Dimana satu yang menarik juga adalah bagaimana Oda benar-benar all out untuk menjelaskan hal ini ya di chapter ini. Dia membuat Vegapunk sedang menulis rumus-rumus di papan tulis yang sejujurnya sangat pas sekali. Yaitu Vegapunk bertanya terkait hal sensorik yang pastinya ada hubungan dengan gelombang radio yang ada. Yang bahkan rumus dan penjabaran yang dia gambar pun sangat jelas dan luar biasa sekali. Menggunakan berbagai turunan dan integral dari kalkulus lah. Ini mengingatkan saya di masa kuliah. Gila sih, Oda emang selalu perfect. Di sini Vegapunk berkata tentang kemampuan Nikyu-Nikyu yang ternyata dia membuat hal-hal tidak terlihat seperti luka menjadi hal yang berwujud. Yang sebenarnya case ini pun pernah kita lihat ya di kasus Luffy tadi. Tapi di sini dia juga bertanya, apa hal-hal ini juga bisa untuk mental seseorang? Seperti gambaran atau mungkinkah ingatan? Berapa beban dan masanya dari semua hal itu? Dan inilah yang menjadi judul dari chapter ini, The Weight of Memory. Di sini pun Kuma berkata, apa kau ingin aku mengirim ingatanku? Apa kau mau mempermalukanku? Yang melihat ingatan seseorang memang sangat memalukan ya. Bukankah ini juga persis seperti kata-kata Jinbei lalu terkait impian Vegapunk untuk melihat isi kepala orang? Di sini Kuma menolak dengan keras, tapi lagi-lagi Vegapunk memohon demi kebutuhan ilmiah. Ya, lagi-lagi hal yang selalu diucapkan oleh para saintis. Dan kalau dilihat dari timelinenya, di sini Vegapunk udah cukup persis seperti yang sekarang alias sudah tua, yang kemungkinan kayaknya ini masih baru banget ya, mungkin tepat 2 tahun lalu saat Kuma kehilangan kesadarannya. Dimana di sini Vegapunk pun meminta Bonnie jangan menyentuh Nikyu-Nikyu tersebut karena bilang itu adalah luka dari ayahnya yang pasti lebih dari cukup untuk dapat membunuh Bonnie. Tapi Bonnie yang pasti tahu tentang kemampuan ayahnya bilang jika itu bukanlah lukanya kan, tapi ini adalah memorinya. Jujur menurut saya ini bakal menjadi momen yang sangat epic di mana ada alasan dibalik kenapa Oda ngebuat plot yang sangat dalam antara Vegapunk dan Bonnie di arc ini. Mereka harus kejar-kejaran lah, apalah yang pastinya ingatan dari Kuma akan memiliki hal yang sangat-sangat penting sekali. Karena ya sebenarnya Kuma pun salah satu orang terpenting yang ngebuat kru topi jerami bisa seperti sekarang kan, ketika dia menolong mereka di Sabaody Archipelago dan bahkan dilempar ke tempat yang sangat sesuai, yang wah ini gila banget.
di mana kita berpindah ke lokasi Zoro dan CP0 yang sedang bertarung. Di sini bahkan ternyata para Seraphim ikut bertarung juga, yang alasannya karena mereka ini manusia ya, jadi diberi kemampuan untuk dapat memutuskan sendiri atau mempunyai decision makingnya lah. Yang akhirnya mereka naik ke lab bagian atas ini walaupun itu bukanlah keinginan dari CP0. Karena kita semua tahu ada hierarki perintah di mana Vegapunk ada di atasnya, yang pasti jika Vegapunk memerintah Seraphim maka Spinol tidak bisa mengatur mereka lagi. Makanya di sini Edison dan Lilith langsung bergegas untuk memerintah kembali para Seraphim yang ada. Yang pakai acara Sanji di sini bilang, sayang sekali ya Marimo, kau bakal mati sebelum melihat One Piece. Aduh, bener-bener dah. Sampai akhirnya Nami memarahi dan akhirnya Sanji pun ikut lari untuk membantunya. Yang ternyata Brook juga ada ya di sebelah Zoro yang kemarin tidak terlihat. Yang Kaku pun terkonfirmasi di sini dia sudah mengawakeningkan buah iblisnya dengan bentukan yang sama seperti Lucci. Ya, ada semacam benda hitam lah yang mengelilingi tubuhnya yang menurut saya ini sangat aneh sekali. Tapi tetaplah Zoro lebih dari bisa untuk mengcounter itu semua sama seperti Luffy lalu. Lucci yang memanfaatkan keadaan, dia pun memerintah Seraphim untuk menghancurkan lab di situ sebelum Vegapunk datang. Tapi tiba-tiba di tengah itu, Kaku yang bersiap menyerang lagi akhirnya digigit oleh Stussy dan tertidur. Yang ternyata dia ini adalah klon dari Miss Buckingham atau Miss Buckin Stussy, mantan kru bajak laut Rocks, dan dia adalah eksperimen cloning sukses yang bertanya. Dan ketika Lucci bertanya apa yang dia lakukan, di situ dia menjawab, apa kau juga mau aku buat tertidur? Yang waduh, aku ditawarin kayak gitu sama Tante Stussy sih nggak akan nolak ya. Wah, seksi parah deh. Nah, dan seperti biasa, kita akan masuk ke sesi analisis ya, untuk bahasan lebih dalam seperti biasa. Aduh, masih belum fokus nih, lihat panel terakhir dari Tante Stussy yang seksi abis. Oda emang nggak pernah fail ya untuk ngegambar cewek kayak gini. Tapi sebelum mulai analisis, jangan lupa dong untuk subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan analisis-analisis liar seperti kali ini. Wadaw. Oke, kita akan mulai dari Stussy ya. Sepertinya dia ini memakan buah iblis Zoan yang kemungkinan besar adalah vampir. Karena terlihat sayapnya, ya ini sayap vampir ya, bukan sayap Lunarian karena bentukannya pun sangat berbeda. Plus dia pula menggigit, jadi ya udah hampir resmi ya jika ini vampir, tapi lagi-lagi kita harus tunggu konfirmasinya. Kalau vampir pun sebenarnya sudah sangat pasti jika itu adalah mythical Zoan, entah buatan atau asli kita tidak tahu, tapi harusnya sih asli ya. Karena mythical Zoan kan seperti kata-kata Vegapunk sangat sulit untuk dibuat replikanya. Ya walau dari kata-katanya bingung sih, Stussy ini mantan kru Rocks atau mungkin Miss Buckingham Stussy yang mantan kru Rocks sebenarnya. Karena Oda sengaja menyembunyikan usia sebenarnya dari Stussy CP0 ini, jadi nggak menutup kemungkinan sih jika dia juga mantan kru dari Rocks tersebut. Yang kalau dilihat untuk Miss Buckin sih kemungkinan dia yang paling pasti ya jika dia mantan Rocks yang terlihat dia sudah tua juga. Dan sebenarnya hal ini akan terjawab jika kita tahu kapan Mets sebenarnya dibentuk. Dimana dari usia para ilmuwannya kurang lebih seharusnya organisasi Mets ini dibentuk sekitar 40-30 tahun yang lalu lah. Yang masuk akal juga sih, Miss Buckin dieksperimen oleh Mets setelah tertangkap bersama dengan Kaido pasca insiden God Valley. Jadi di sini mari kita anggap saja ya, Stussy ini hanyalah murni cloningan dari Miss Buckin, dan Miss Buckin lah yang murni anggota dari Rocks, atau jangan-jangan juga Weevil adalah klon dari Shirohige. Ya, karena ingat ya kalian gimana Kizaru mengakui kemampuan Weevil yang luar biasa yang bahkan disamakan dengan Shirohige ketika dia masih muda. Ya, bahasan ini pun sebenarnya pernah saya bahas singkat di short ya, mungkin bisa kalian tonton lagi. Lalu di sini juga dikatakan jika Stussy adalah klon yang sukses pertama dari Mets, dan ingat apa kata-katanya di awal chapter tersebut. Walau wanita itu tidak menyadarinya, di sini kita tahu wanita karena kata-katanya adalah her ya, alias itu seorang wanita dan bukan dia saja. Di situ Vegapunk berkata walau dia tidak menyadari hal ini, tapi dia adalah hal sukses dan langkah besar untuk dunia. Ya, sebenarnya saya sangat yakin sekali kata-kata yang ada di awal tersebut oleh Vegapunk adalah Stussy. Karena bukankah itu saling nyambung satu sama lain? Apa mungkin dia juga karakter yang ditelepon oleh Vegapunk sebelumnya? Jika iya, wah ini gila sih, orang ini nyamar jadi banyak hal mulai dari Underworld, lalu CP0, dan bawahan Vegapunk. Ya, dengan dia yang hasil cloningan, sebenarnya saya jadi lebih penasaran dengan Sora sih, yang ibu dari Sanji. Apakah jangan-jangan dia wanita ilmuwan yang ada di gambar Mets lalu? Serta adakah hubungan antara Stussy dan Sora juga? Menarik sekali.
Oke lanjut, di mana bahasan menarik lainnya menurut saya adalah kemampuan dari Bone. Kita memang belum tahu apa nama buah iblisnya, tapi sepertinya di ini adalah next tier dari buah iblis Shinobu di Juku Juku no Mi, yang berarti mature atau dewasa. Di mana untuk Shinobu dapat mengubah apapun menjadi lebih tua, mulai dari benda sampai usia seperti Momonosuke. Tetapi dia tidak bisa mengembalikannya ke usia sebelumnya atau dimundurkan kembali, seperti kata-katanya kepada Momonosuke ketika dia akan diubah menjadi dewasa. Nah untuk Bone ini sepertinya dia di tier yang lebih tinggi, dia bisa mengembalikan untuk lebih muda atau lebih tua, yang sejujurnya ini jadi mirip dengan kemampuan Dr. Strange di mata Agamotto-nya, yang bahaya nih kalau ternyata awakeningnya bisa ngatur daerah sekitarnya sesuai keinginan seperti yang Dr. Strange pernah lakukan. Makanya sampai sekarang Oda masih belum nge-reveal apa sih nama asli dari buah iblis Bone kan? Dimana hal lain juga yang menarik adalah dia bahkan bisa menciptakan distorted future atau masa depan yang rusak. Ya sebenarnya bukan rusak sih, tapi lebih terdistorsi dalam arti ada hal-hal yang mengubahnya dan membuatnya sangat berbeda. Entah, saya merasa jika ini malah menjadi semacam multiverse dari Bone atau Bone di dunia yang berbeda, dan dia menjadi sebesar dan sekuat itu, yang wah gila gak sih, ini jadi makin mirip dengan Dr. Strange aja. Tapi ya mari kita tunggulah konfirmasi dari Oda Sensei. Dan lanjut mengenai buah iblis Nikyu no Mi dari Kuma, ya seenggaknya terkonfirmasi ya, dimana hal yang mengubah intangible things menjadi hal berwujud adalah Nikyu-nya, bukan dari Kuma yang memiliki ras berbeda. Dimana berarti fix ya, yang ada di lab adalah ingatan dari Kuma, dan jika kita analisis konsep kemampuannya, dia bisa mengeluarkan luka dan kecapaian dari tubuh Luffy ketika diberikan kepada Zoro, maka luka Luffy benar-benar menghilang karena setelah dia bangun tubuhnya menjadi lebih ringan. Apakah ini juga alasan kenapa Kuma seakan-akan menjadi robot atau manusia tanpa ingatan? Karena dia mengeluarkan semua ingatannya untuk diteliti oleh Vegapunk. Jadi konsepnya sama ya, ingatannya dikeluarkan, ya udahlah dia jadi manusia tanpa memori. Makanya timeline yang kita lihat itu masih terasa baru, karena bukankah memang masih sangat baru ketika Kuma tidak lagi menjadi dirinya sendiri, yaitu sebelum time skip. Dan mungkin program menyelamatkan topi jerami dia sengaja simpan di dalam memori terakhirnya, yang wah jika itu semua benar, maka semua hal tentang Kuma ini akan buat sangat penasaran, mulai dari dia ras apa, mantan raja, tirani, dan segalanya. Dan terakhir adalah pembahasan tentang Zoro dan awakening dari Kaku. Banyak yang merasa, ya elah bang, Zoan biasa aja bisa sekuat itu sampai awakening. Ngapain kita mendapatkan arc sebelumnya kayak Wano Kuni dengan banyak ancient sampai mythical Zoan malah terasa cupu banget. Yang sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu juga sih. Awakening Zoan nggak pasti lebih kuat dari perubahan biasa, karena awakening ini adalah sebuah konsep yang dimiliki oleh semua buah iblis, tidak hanya Zoan melainkan Logia dan Paramecia juga. Ya emang kalau dari pola pikir linear standar pasti kayak gitu sih, ini karakter baru dengan awakening pasti lebih kuat dari yang lain-lainnya. Tapi toh hal ini juga sebenarnya sudah sangat terjawab dengan sangat jelas, di mana Kaido yang kita tidak tahu apakah dia sudah awakening atau belum, tapi sudah terkonfirmasi Luffy di mode Gear 5-nya saja masih sangat kesusahan untuk melawan Kaido ini. Padahal ketika dia melawan Lucci itu sangat mudah sekali. Dan Zoro pula dia melawan Ancient Zoan King yang belum awakening sangat kesusahan seperti itu. Dan di sini ketika melawan Kaku setidaknya tidak sesusah itulah, yang berarti Zoro masih lebih unggul. Jadi sebenarnya masalah power scaling di One Piece tidak selinear dan sesimpel itu. Nah, terima kasih nih buat kalian yang udah nonton sampai bagian ini. Dimana satu impression saya dari chapter ini adalah murni ini chapter yang benar-benar mikir. Ya, salah satu yang sebenarnya saya suka juga sih, dimana bahasan berat terkait sebuah konsep, hipotesa dibumbui dengan pertarungan di akhir chapter, dimana plot dari Egghead ini seharusnya sudah menuju ke ujungnya, karena si Pinol beres oleh Stussy dan Seraphim pun tinggal diperintah balik. Untuk plot Bone dan Vegapunk pun kemungkinannya akan dibawa lebih jauh lagi di arc ini yang akan berhubungan dengan Kuma, dan terakhir tinggal gimana cara mereka kabur dari Pulau Egghead saja, dengan Kizaru yang menunggu di luar dan
masih ada plot terakhir dari Garp yang kita belum tahu. Tapi sadarkah kalian, nama bajak laut Rocks kembali disebutkan di chapter ini yang ternyata Miss Bakin adalah salah satu krunya. Dan baru-baru ini juga nama Aochoku disebutkan di insiden Rocky Port bersama dengan Koby dan Kurohige. Jadi apakah saga terakhir nanti akan menjadi plot terkait bajak laut Rocks the Shebek? Nah, jadi overall chapter ini menurut saya adalah di 9 dari skala 10, ya cukup tinggi ya, karena seperti yang tadi saya bilang, ini chapter mikir dan saya suka dengan hal itu. Kalau menurut kalian kira-kira berapa nih nilai untuk chapter ini? Dimana hal penting juga, minggu depan tidak libur ya. Dan buat kalian nih yang makin jatuh cinta dengan kehebatan dan kepintaran dari Dr. Vegapunk, terutama tentang hal futuristiknya, kami dari DNA Merch dalam rangka highlight utama di akte baru oleh Vegapunk, kami kali ini akan merilis edisi spesial untuk Vegapunk and the Six Satellite, di mana desain kali ini benar-benar merepresentasikan Vegapunk yang dari satu kaos kalian bisa ubah desainnya suka kalian, karena di sini kalian akan mendapatkan ke-7 patch dari Vegapunk, mulai dari tubuh aslinya, Saka, Lilith, sampai York yang ke-6. Atau kalau kalian mau juga gonta-ganti tiap hari pakai apa, ini bisa banget cocokkan dengan futuristik ala Vegapunk. Di mana desain spesial ini akan rilis dengan jumlah yang sangat terbatas alias limited edition. Buat yang nanya, bang kok limited sih? Jawabannya ya sangat jelas juga dong. Kalian suka malu kan kalau pakai baju terus ketemu orang lain yang pakai baju samaan dengan kalian. Nah, dimana untuk limited ini hanya berjumlah 15 pieces saja. Kalian juga akan mendapatkan stiker eksklusif Luffy ini yang bisa ditempel di laptop, HP, bahkan helm kalian. Juga mendapatkan box poneglyph biar semakin syahdu banget nih untuk satu bundle lengkap ini. Jadi untuk satu paket semuanya, kaos dengan 7 patch Vegapunk, box poneglyph, stiker, bookmark, dan lain-lainnya, banding lengkap ini hanya berharga 275.000 saja. Ingat limited edition ya, siapa cepat dia yang dapat manusia terpintar alias Vegapunk. Untuk pemesanan bisa langsung melalui Tokopedia, klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin support The Filming secara langsung, kalian bisa klik super thanks di bawah video ini ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue The Film pamit, and I'll see you guys next time.